Luka Modric bukan sekadar pesepak bola. Ia adalah simbol ketekunan, kerja keras, dan elegansi dalam sepak bola modern. Dari pengungsian masa kecil hingga menjadi peraih Ballon d'Or, kisah Modric bukan hanya layak ditonton, tapi juga menginspirasi siapapun yang bermimpi besar. Segmen 1. Awal hidup yang penuh luka. Lahir di Zadar, Kroasia, pada 9 September 1985, luka kecil tumbuh dalam suasana yang jauh dari damai. Saat berusia 6 tahun, Perang Yugoslavia meletus. Kakeknya tewas, ditembak oleh pasukan Serbia, dan keluarganya harus mengungsi dari desa Modrici. Luka dibesarkan di hotel pengungsian di Zadar, dengan suara bom sebagai pengantar tidur. Di tengah krisis itu, Luka menemukan pelarian di sepak bola. Ia menendang bola di tempat parkir hotel, menggunakan kaleng bekas sebagai gawang. Meski tubuhnya kecil dan kurus, keinginannya besar. Pelatih masa kecilnya, Tomislav Basic, melihat potensi itu. Ia berkata, "Dia terlalu kurus, tapi dia punya kecerdasan bermain yang tidak biasa." Segmen 2. Perjalanan awal yang tidak mudah. Luka muda bergabung dengan Akademi NK Zadar, lalu pindah ke Dinamo Zagreb, tapi tidak langsung bersinar. Ia sempat dipinjamkan ke klub Bosnia, Zrinjski Mostar, saat masih 18 tahun. Liga Bosnia terkenal keras, tapi justru di sanalah Luka diuji. Ia tak hanya bertahan, tapi menjadi pemain terbaik liga. Itu baru awal. Usai kembali ke Dinamo, ia jadi motor lini tengah dan membawa klub juara berturut-turut. Tahun 2008, Tottenham Hotspur merekrutnya. Tapi di Premier League yang penuh fisik, Luka dianggap terlalu rapuh. Media Inggris sempat menjulukinya sebagai pembelian gagal. Tapi seperti biasa, Luka menjawab dengan kerja keras. Ia menguasai tempo, menjadi pengatur serangan dan mengubah anggapan semua orang. Segmen 3. Real Madrid rumah kedua. Tahun 2012, Modric pindah ke Real Madrid. Tapi debutnya tidak mudah. Ia sempat terpilih sebagai rekrutan terburuk La Liga oleh Marca. Namun dalam waktu singkat, ia membungkam kritik. Ia menjadi jantung permainan Madrid, mengatur irama, membelah lini pertahanan, lawan dengan umpan-umpan visioner. Bersama Madrid, Modric memenangkan 5 gelar Liga Champions dan berbagai trofi lainnya. Ia membentuk trio legendaris bersama Kroos dan Casemiro. Tapi lebih dari itu, Modric menunjukkan bagaimana kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan fisik. Tubuhnya kecil, tapi visinya besar. Saat Real Madrid menjuarai Liga Champions 2022, Modric memainkan peran vital, termasuk asis luar biasa dengan trivela ke Rodrigo melawan Chelsea. Segmen 4, Piala Dunia 2018. Sebuah dongeng. Di usia 32 tahun, banyak yang mengira karier Modric akan menurun. Tapi Piala Dunia 2018 membuktikan sebaliknya. Ia membawa Kroasia, negara berpenduduk 4 juta jiwa, ke final. Mengalahkan Inggris di semifinal, Modric tampil seperti gladiator. Ia berlari tanpa henti, mengatur permainan, dan memimpin dengan tenang. Meski Kroasia kalah di final dari Prancis, Modric dianugerahi Ballon d'Or 2018. Ia menjadi pemain pertama dalam 10 tahun yang mematahkan dominasi Messi Ronaldo. Dunia akhirnya mengakui, maestro ini layak dihormati. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Modric, kini berusia 37 tahun, memimpin Kroasia meraih peringkat ketiga dunia. Ia bermain sebagai starter di semua 7 pertandingan, termasuk kemenangan adu penalti dramatis melawan Jepang dan Brasil.
Ia menerima penghargaan Bronze Ball sebagai pemain terbaik ketiga turnamen. Meski tidak semudah dulu, kontribusinya tetap krusial. Ia mencatat 9 intercept dan menjadi otak di lini tengah Kroasia. Dalam adu penalti melawan Jepang, ia bahkan meyakinkan rekan-rekannya. Tenang, Livakovic akan menahan penalti mereka. Ketegasannya, ketenangannya, jadi inspirasi bagi generasi muda Kroasia. Segmen 5. Real Madrid 2022-2025. Tetap relevan di era baru. Usai Piala Dunia 2022, Modric kembali ke Madrid dan memperpanjang kontraknya hingga 2025. Meski tak lagi jadi starter reguler, ia tetap dipercaya oleh pelatih Carlo Ancelotti. Di musim 2023-24, ia bermain di 32 pertandingan La Liga, 18 kali sebagai starter. Hingga saat ini, ia telah meraih 6 gelar Liga Champions dan 4 gelar La Liga. Total 26 trofi utama bersama Madrid, menjadikannya salah satu pemain tersukses sepanjang sejarah klub. Dan meski jam bermainnya berkurang, pengaruhnya tetap besar, memberi contoh, menjaga intensitas latihan, dan hadir sebagai mentor bagi pemain muda. Carlo Ancelotti menyebutnya spektakuler sebagai pribadi dan karunia bagi sepak bola. Bahkan usai Modric mencetak gol jarak jauh ke gawang Girona di usia 38 tahun, Ancelotti hanya bisa menggeleng kagum. Modric punya hubungan istimewa dengan dua pelatih legendaris Madrid, Zidane dan Ancelotti. Bagi Modric, Zidane adalah idola masa kecil. Ketika dilatih langsung olehnya, Modric berkata, "Setiap nasihat dari Zidane seperti debu emas." Zidane sendiri memuji teknik dan visi Modric, bahkan menyebut trivelanya sebagai sesuatu yang istimewa. Ancelotti pun tak kalah hormat. Ia menyebut Modric sebagai pemain dengan kualitas luar biasa dan etos kerja yang langka. Tidak pernah ada konflik, karena kami saling menghormati, ujar Ancelotti. Modric, dengan sikap rendah hati dan konsistensi tinggi, telah merebut hati pelatih, rekan setim, dan fans di seluruh dunia. Ia bukan hanya pemain hebat, tapi juga pemimpin sejati. Legenda yang abadi. Luka Modric mengajarkan kita bahwa dalam dunia yang penuh sorotan dan glamor, kerja keras dan kesederhanaan tetap tak tergantikan. Dari anak pengungsi di Zadar hingga ikon Real Madrid dan Kroasia, kisahnya adalah bukti bahwa mimpi besar bisa dicapai dengan tekad, ketekunan, dan hati yang tulus. Ia mungkin tak sepopuler Messi atau Ronaldo, tapi bagi banyak orang, termasuk para pecinta sepak bola sejati, Modric adalah definisi sejati dari seorang maestro. Dan meski waktu terus berjalan, nama Luka Modric akan terus dikenang. Bukan hanya karena trofi, tapi karena cara ia bermain. Dan cara ia menginspirasi dunia.